Bahkan gue pernah itu cuma 27 view beli mic wireless Mixio berapa gitu yang harganya 900.000. Cuman 27 view tapi penjualan omsetnya gede banget. Hah, kok bisa ya? Ini yang gue bahas di storybook gue. Jadi kita bikin konten, kita memberikan solusi dari masalah orang lain, bukan cuma sekedar gedein view. Kita kasih solusi. Bapak Afiliator Internasional Asia Pasifik. Halo Bang Der. Gila. Adli Hibatul, men. Kemarin kan kita rame-rame ya. Iya. Dan kayaknya lu paling banyak gak sih omsetnya menjadi afiliator? Enggak juga lah. Enggak, katanya yang lainnya kayak nothing gitu loh. Enggak lah. Gila, gue adu domba banget ya. Tapi kemarin memang Adli salah satu orang yang hadir juga, gue kumpulin ya afiliator di ruang tengah kasih solusi kan. Ada 20-30 orang yang memang akhirnya satu-satu gue panggil-panggilin. Yang bisa dibilang ya hampir semuanya tuh, bahkan semuanya yang membantu para emak-emak yang sempat nggak ada kerjaan, bapak-bapak pengangguran, ya kan, mas-mas kena PHK, yang akhirnya mencoba peruntungannya di dunia affiliate gitu ya. Betul. Dan sekarang masih rame dan panas, bro. Banyak banget. Gila ya? Banyak banget orang yang belum mau belajar, karena bagi gue ini market masih baru banget Bang Der. Yang dulu 5-6 tahun lalu kan belum ada kerjaan sebagai afiliator. Sekarang tiba-tiba kebuka lapangan pekerjaan yang income-nya nggak sedikit di era digital sekarang gitu. Pantes lapangan pekerjaan ya. Nih gue baru banget nih balik dari kantor Kementerian Ekonomi Kreatif ya. Yang Pak Menterinya kan Pak Menteri Teguh Rifki, Ibu Wamen Irin Umar gitu ya. Nah ini memang nyampe ke sana bro. Ini gue mau cerita dikit lah ya. Intinya gue ditelepon sama Pak Deputi, Pak Nil, Deputi Kemenparekraf, sekarang Kemenekraf nih. Kan udah pisah sama pariwisata. Sama Ibu Yuwana, Ibu Direktur tuh. Wah, Masya Allah. Akhirnya, bro, itu afiliat-afiliat di tempat lo tuh seru banget, apaan sih? Pak Nil sampai ngomong gitu, Pak Deputi. Iya Pak, siap Pak Deputi. Ya lu bawa ke sini lah. Bantulah nih ekonomi kreatif emak-emak kita nih, ya kan, orang-orang yang sekarang akhirnya pengen dapat peruntungannya di dunia digital. Caranya gampang banget sih dapetin. Dia ngeliatkan kan uang-uangnya kan. Iya. Omset lu kemarin, bersih lu berapa bulan lalu? Bulan ini? 118 di November kemarin. Gile, 118 juta nggak produksi produk ya? Iya. Affiliate aja. Cuman promosikan barang orang lain doang. Jualin barang orang lain doang dan mendapatkan komisi. Gile. Rata-rata berapa persen sih komisi? Kalau gue cari yang minimal 10%, tapi kadang ada juga produk yang 15% bahkan 20%. Nah kalau ketemu produknya gitu dan FYP, wah itu income-nya gede banget. Gile. Karena yang pasang ads juga si penjualnya kan? Kita dan penjual. Kalau misalnya penjual nggak mau tembak, ya kita uang sendiri. Jadi sebagian komisi yang kita dapatkan, kita putar lagi untuk iklan. Oh diputar, investasi lah ya. Nah ini kecium tuh bro ke Kementerian Ekonomi Kreatif. Gue kadang ngomongnya Kemenparekraf, padahal udah pisah nih ya. Ya kan Kemenekraf lah. Itu kecium tuh tentang ini. Makanya gue punya PR untuk bantu Pak Prabowo, Pak Presiden. Tentunya turunannya Pak Prabowo, Pak Caimin. Ya, Caimin kan Menko-nya pemberdayaan masyarakat tuh, yang membawahi Kementerian Ekonomi Kreatif salah satunya. Nah, Pak Menteri Teguh Rifki, nah dan seterusnya. Nah ini ternyata mau digenjot dari sektor afiliator karena ini kan membantu ekonomi mikro dan akhirnya kan seller-seller daripada ini dugaan gue nih, daripada APBN. Dana itu terserapnya buat pelatihan yang ternyata seller nih, penjual nih, pemilik produk, pemilik brand datang ikutan pelatihan, pulang nggak tahu mau ngapain, ya kan ikutan pelatihan, wih seru, begitu nyampe rumah, mulanya dari mana ya? Nah kalau afiliator kan biarin aja si seller fokus sama produksi barang. Betul. Nah barang yang diproduksi sama si seller tuh ya udah, lu nggak usah ngusurin pemasarannya biar afiliatornya aja. Betul. Jadi bagi tugas gitu loh. Iya. Cakep lah kita bahas ya bro. Oke siap. Nah ini data-data lu yang pas kapan nih? Ini April 2024. Sama yang bawah tuh 1 bulan April. Jadi yang atas data 1 hari, yang bawah tuh data 1 bulan. Data 1 bulan itu omsetnya 1,1 miliar. Iya. Wah, komisinya rata-rata 10% ya? Komisi 10% di sebelahnya tuh 111 juta. 111 juta. Karena gue cari produk yang minimal 10%. Oke lah. Bro, kan rata-rata mereka pada gue undang nih. Iya. Kan unik-unik ya. Gue sengaja gue bagi-bagi lah. Ada yang spesialisasi buat editing, hook, gitu-gitu kan. Ini dan lain sebagainya. Gue pengen kalau lu mungkin, tapi ini salah satu rangkaian obrolan ya. Iya. Tapi yang lainnya juga gue pengen tahu teknis juga sih sebenarnya. Tapi memang yang belum kesentuh lebih detail adalah bagaimana cara menilai produk yang seksi. Dan lu juga ditunjuk sama si pemilik brand. Nah kayak gini-gini produk. Oke. Ya cara negosiasi. Nah dan teknis-teknis yang lainnya.
bagaimana cara membuat kontennya. Nah itu kita bahas juga. Oke, siap. Apalagi program yang ada di Storybook lu kan. Iya. Katanya tulisan lu paling rapi ya? Ya, tulisan gue paling rapi. Berapa member lu? 12.000. 12.000 langganan Storybook lu seumur hidup kan? Seumur hidup. Sekali bayar? Sekarang udah 6 bulan. Dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi gue tulis, ya cuma sekali join, ya gue selamanya. Loh? Gak ada batasan waktu. Selamanya yang ditonton videonya tuh gak dapat update lagi? Gue tiap hari update materi di situ. Jadi apa yang gue kerjakan, apa yang lagi gue kerjakan, itu semua gue tulis di situ. Lalu, gimana hooknya gue, gimana di konten gue, itu semua gue tulis di situ. Rugi dong, kan lu cuma sekali bayar habis itu tapi dia dapat update seumur hidup. Yep, betul, kayak gitu. Buset, enak bener loh. Ini mama nih, semuanya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Iya. Kalau gaptek gimana? Tulisan lu mudah dicerna gak? Bener-bener rapi banget. Jadi dari basic cara daftar, gimana mendapatkan 600 follow pertama, cara ngedit menggunakan CapCut, kalau kita bingung terbatas sampel, public speaking dan lain semua gue tulis rapi. Di Telegram? Yep. Kalau ketinggalan joinnya baru sekarang, dia tinggal scroll. Enaknya tuh karena gue di Telegram, jadi kalau pas baru join itu nggak ketinggal materi. Dari materi bulan Juli itu ada semua. Dan gue pin post, ada 84 materi saat ini. Oh, di pin ya. Ya, jadi tinggal scroll sampai tinggal cari aja materi kayak baca buku lah. Kan ada daftar isi, halaman 40 materi iklan, halaman 50 materi tangkap lah. Jadi kayak gitu. Jadi gue susun sampai 84 materi, jadi tinggal dibaca satu-satu. Tonton ulang. Iya. Habis itu ada update yang terbaru juga lu dapet. Iya, jadi gitu. dibimbing banget. Jadi istilahnya lu punya mentor seumur hidup atau lu punya pembimbing pendamping hidup seumur hidup gitu ya. Lebih tepatnya dapat update materi seputar dunia affiliate selamanya. Dahsyat. Sebenarnya udah gue taruh sih di link deskripsi di bawah ya untuk memudahkan lo ya. Tapi ya terserah lo mau buru-buru daftar. Kalau saran gue tahan dulu, tahan emosi lo. Gue tahu lo pengen cepet kaya, paham. Tapi maksud gue biar lebih mantap lo tonton dulu videonya sampai habis, baru lo cek lo di deskripsi di bawah. Sekali klik sebenarnya tinggal check out tuh deh. Saran gue memang betul buru-buru karena kalau misalkan linknya sudah expired lo nggak akan dapat lagi. Karena kita nggak tahu nih, bisa aja gue tutup. Ya kan? Nah tapi kalau memang misalnya lo mau buru-buru monggo. Tapi saran gue kita dengerin sampai habis dulu kali bro ya. Boleh. Jadi dunia affiliate ini sebenarnya di tahun 2025 kayaknya Amerika, Cina juga kayaknya bakal fokusin di sana ya. Karena kan ada istilahnya ekonomi kreator ya. Kreator ekonomi gitu ya. Nah sampai akhirnya mungkin gini, lo bisa kasih tahu ke teman-teman semua obrolannya adalah cara memulai di awalnya. Plus gimana cara nego ke brand karena kendalanya DM-DM yang masuk dari teman-teman. Betul, gue daging banget nih materinya Bang Adli kan yang kemarin sempet lu mampir sini kan juga rame banget bro. Iya. Lu bersih dari kolaborasi sama kita aja lu dapat berapa lu? Di 40 juta. 40 juta. Bush, dahsyat. Gue gak ngerasain tuh kecepatan cimol, cilok-cilok gue gak dapet gue. Ya, seblak aja gue gak kena tuh. Angka Bang Dery lebih tinggi. Ya, siap. Nah, maksud gua kan negosiasi itu kan ke brand mereka butuh ilmu juga ya. Coba lu runut satu persatu deh, sehingga mereka juga benar-benar bisa memulai dari nol. Iya. Coba. Jadi kalau misalnya bagi gua, ini gue cerita pengalaman gue ya. Iya. Gue mulai affiliate ini dalam keadaan minus berhutang 14 juta. Istri lagi hamil usia 6 bulan. Anak mau sekolah dan 5 bulan gue gak pernah ngasih bulan istri. Jadi gue alumni COVID kasarnya. Gue bangkrut, gue dagang di Tanah Abang. Saat itu PSBB, gak boleh perkumpulan. Baju gue adalah brokat untuk pernikahan. Jadi gue gak bisa jualan. Nah gue pengen jualan di TikTok. Karena di Shopee waktu itu gak bisa naik lagi. Nah gue pengen jadi seller tapi ternyata gue sulit. Akhirnya gue mencoba jadi kreator. Nah gue mulai dari keadaan yang paling bawah. Iya gimana mau beli? Gak ada barang, gue gak punya duit kasarnya. Untuk beli susu anak aja gue jual Logam Mulia dulu waktu itu. Jadi gue punya tabungan, gue untuk buat beli apapun tuh gue jual. Sampai minus yang itu gue bilang. Nah jadi seluruh barang di rumah tuh gue jadiin sampel. Konten pertama gue tuh nge-review kotak tisu. Kotak tusuk gigi gue inget itu komisinya cuma 120 perak. Sampai gue pembersih kamar mandi, ada stand hanger itu gue review. Untuk apa? Karena gini loh. Gue sadar diri gue bukan konten kreator. Jadi seluruh barang di rumah itu gue review untuk latihan bikin konten dulu. Nah, gue perbaiki konten-konten gue. Nah, gue tahu hukum sebab akibat. Konten kita bagus, penonton datang sendirinya. Konten kita bagus, pembeli datang sendirinya. Konten kita bagus, follower akan datang sendiri Bang Der. Jadi saat itu gue memperbaiki seluruh konten gue dengan cara nge-review barang-barang di rumah. Kan gue bukan konten kreator. Ya udah gue latihan dulu semua barang di rumah. Nah, itu yang luput oleh para pemula gue bilang. Makanya kan ada sebagian orang bilang gini, lebih bagus satu niche atau random dulu. Bagi gue adalah ya random dulu untuk latihan bukan jualan. Karena kalau misalnya lu satu niche, lu fashion atau lu skincare, satu baju 100.000, lu beli 10 baju udah 1 juta.
Ya tapi kan lu berat, lu bakal dikenal sebagai apa? Nah, iya. Kalau random kan kayaknya kalau Kohchun kan langsung dia elektronik banget, Mama Louis skincare banget, meskipun sekarang udah jualan apa aja. Ini kita diskusi aja ya. Iya. Kalau gua kan salah satu orang yang penganut personal branding niche, jadi harus kerucut. Itu gimana bro? Iya, aku bilang untuk dilatih dulu Bang Der. Saat kita terlatih bikin konten, ada penjualan tinggi, kita suka minat di mana, baru satu kategori. Nah makanya gue di bulan kedua mengkerucutkan ke elektronik. Tapi dengan gue tanpa modal dulu di awal. Kasar kenapa? Yang tadi gue bilang gue minus. Akhirnya mulai beli mic-wires, gue review. Terus ini ternyata gue condongnya sukanya di elektronik. Nah gue fokus ke satu kategori elektronik. Tapi pada dasar di awal gue random. Sampai gue nyikat kamar mandi, gue pakai itu produknya. Itu latihan. Latihan. Nah, coba kita sambil pelan-pelan ya. Biar teman-teman kita ngobrolnya tuh runut. Jadi bukan prakteknya di belakang. Betul. Satu, mungkin kasihan ya teman-teman juga pengen langsung buru-buru praktek nih. Iya. Kita langsung bahas. Latihannya tuh gimana? Karena gue masih nemuin di komen-komen juga kayak, Bang gue udah coba tapi view-nya masih kecil. Bang gue udah coba tapi belum ada yang beli. Ya kan derita-derita konten kreator atau afiliator sekarang begitu. Nggak ada yang beli tuh kenapa? Nih gue pengen seteknis ini bro. Ya. Kenapa mereka nggak ada yang beli? Atau mungkin FYP-nya pun juga nggak muncul ya? Kalau gue narasi gini Bang Der. Kita nggak ngerti hukum, sekolah hukum, akhirnya ngerti hukum. Kita bukan dokter, sekolah kedokteran ngerti ilmu kedokteran. Kita bukan pilot, sekolah penerbangan kita ngerti ilmu penerbangan. Nah, yang jadi masalah para afiliator ini bukan orang marketing, bukan seorang afiliator, bukan advertiser, yang dia nggak ngerti tentang produk knowledge, yang nggak ngerti perilaku konsumen. Itu ilmu yang perlu dipelajari. Jadi ada runtutannya, ada bagaimana kita bikin hook, problem solve-nya gimana, memberikan solusi, call to action gimana. Nah yang gue lihat para pemula, dia menggunakan marketing 1.0 yang cuma hanya fitur-fitur kayak pedagang kaki lima. Bagus-bagus, murah-murah, beli. Gak gitu. Bikin konten bukan cuma sekedar pakai video, kasih musik, gerak-gerakin FYP, enggak. Apa alasan orang itu mau beli produk ini? Lu harus bisa menjelaskan kenapa harus beli produk ini. Itu yang perlu dijelaskan. Nah itu skill-skill kayak gitu itu yang belum dimiliki para pemula. Karena kan pemula. Makanya waktu pas gue di awal seluruh barang rumah gue review. Coba belajarnya gimana reviewnya? Langsung kita praktek. Maksudnya bukan praktek lo coba contohin ke kamera enggak. Tapi lu runut satu persatu. Mereka nih oke lah ada tumbler misalnya. Gimana cara mulainya? Gue pengen banget ngedikte segitunya. Bantu kawan-kawan calon afiliator ini bro. Jadi pertama karena belum mulai ya. Jadi dari 0 follower. Ini terjadi di gue. Jadi seluruh barang di rumah kita review. Seperti kayak kita ngeliat konten-konten orang jualan lah yang ada di TikTok di review. Nah lalu karena kita belum jualan, banyak nanya, Bang gue belum jual gimana keranjang kuningnya? Ya nggak usah pakai keranjang kuning. Untuk apa? Untuk mendapatkan follower. Jadi call to action ya buat teman-teman yang tertarik dengan konten gue, jangan lupa follow ya. Untuk mendapatkan 600 follower dulu. Sambil latihan bikin konten, sambil kita terbiasa bikin konten, sambil mendapatkan follower tertarget, orang-orang yang benar-benar suka dengan konten kita. Pas udah 600 bisa keranjang kuning, bisa jualan, orang udah siap nonton konten kita, bahkan orang udah siap beli produk kita. Jadi fundamental di basicnya dulu yang kita ajarin. Karena gue bilang kayak gini, Bang Der, tiba-tiba kita pemula, belum ada follower, nyuruh follow tuh gratis Bang Der. Sedangkan nyuruh beli, ngeluarin duit nyata 100.000, 200.000. Wah keren. Nah kasar lu nyuruh follow aja gak mampu, yang gratis apalagi lu jualan. Wah, nah keren. Itu gue bilang. Jadi basicnya dulu diperbaiki gitu, baru ntar jualan gitu. Oke, dan itu peraturan dari mana? 600 followers? Itu memang udah official. Oh dari TikTok. Jadi sebenarnya 0 follower bisa, tapi sebar link. Kita bikin link itu di-share ke Instagram, di-share ke WhatsApp itu bisa. Tapi untuk bikin konten sendiri di TikTok itu minimal 600. Enggak, bentar. Gimana? Sebar link tuh maksudnya bisa mirip kayak Shopee sekarang. Jadi klik link di bio. Produknya itu bisa diklik, di copy linknya, kita sebar kemanapun. Jadi misalnya gue ada tumbler nih, gue sebarin ke lu, gue kirim ke WhatsApp lu. Kalau lu check out dari situ, ya gue dapat komisi. Oh, semanual itu? Iya. Tapi itu belum bisa bikin konten. Kalau bikin konten minimal 600. Bikin konten tuh biar muncul keranjang kuningnya maksud lo? Di video kita, di video ataupun live. Oke. Nah, lanjut nih. Abis itu kan katanya menentukan adalah berarti di 3-5 detik pertamanya. Buat versi lo itu adalah gimana caranya akhirnya kena di 3-5 detik pertama. Sempat ada aduan juga dari teman-temannya, ada yang DM gua apa segala macam gitu kan. Apakah kamera, apakah lighting, apakah tripod? Iya. Ada yang sampai seteknis itu, gitu kan? Apakah gue goyang-goyang ya bang ya? Apakah gue nggak jelas ya? Apakah nggak ada header POV yang ada di atasnya ya?
Apakah butuh tulisan di atas? Apakah kamera harus jernih ya? Apakah harus pakai iPhone ya? Nah yang kayak gini-gini tuh pemula buset bro, kasihan bro. Pertama gue bantah Bang Der, iPhone, gue nggak punya iPhone. Emang lu nggak pakai iPhone? Sekarang iya, dulu kan gue bilang minus. Ya sekarang gue minus suruh beli iPhone gimana Bang Der? Gue minus. 1 tahun pertama gue nggak pakai iPhone, gue pakai Xiaomi waktu itu. Yang gue beli handphone itu buat main game, bukan buat bikin konten, buat main game. Nah itu gue pakai handphone itu. Dan ini terjadi di salah satu member Storybook gue, namanya Bang apa sih? Siapa gue lupa tuh. Dan dia adalah buruh pabrik Bang Der. Yang dibilang untuk kerja aja harus nyogok 5 juta. Gitu, harus nyogok 5 juta. Dan dia awal pesimis untuk konten karena pakai handphone kentang. Sekarang dia awalnya ragu, kayak skeptis lah untuk join Storybook apa bisa. Tapi dengan harga yang mungkin gak terlalu mahal, akhirnya dia coba. Dia bisa menghasilkan sekitar 5 juta. Itu terakhir, gue gak tahu update yang sekarang. 5 juta 1 bulan. Dibilang itu udah 2 kali UMR dari daerahnya dia. Nah seperti itu. Banyak orang-orang yang berpikir harus pakai iPhone. Sekarang oke, gue tantang, lu pakai iPhone, lu belilah, minta sama orang tua lu, minjem sama siapa kayak gitu 20 juta, terus udah pakai iPhone, apakah langsung FVP? Kan enggak. Nah berarti ada ilmunya, bukan cuma sekedar dari handphonenya. Tapi kalau bagi gue adalah hook di 3 detik itu, ada kalimat hook, ada visual hook. Visual hook itu ya bikin orang penasaran di 3 detik pertama. Kayak gue pernah nge-review fan cooler. Nah gue review fan cooler itu, gue pertama visualnya adalah handphone ditempel es batu. Handphone kalian saking panasnya ditempel es batu kayak gini, saking panas buat main game. Aduh, udahlah bro, pakai fan cooler ini aja. Nah, wah, kan gila, cerdas, orang kan saat scroll TikTok pas 3 detik, ih apa nih? Kok ada handphone ditempel es batu? Kepo, penasaran, akhirnya mau nonton sampai akhir. Nah itu visual, belum lagi dengan kalimat. Kalimat, gue pernah power bank, gue bilang kayak gini. Makanya gue bilang, jangan ngeyel. Beli power bank yang fast charging, jangan cuma gede mah doang. Jadi saat orang scroll TikTok muncul konten gue, tiba-tiba langsung ngomong, makanya gue bilang jangan ngeyel. Kenapa nih orang? Kok tiba-tiba jangan ngeyel? Gue nggak bilang, halo guys, halo teman-teman, gue mau rekomendasikan. Itu para pemula bikin konten ya seperti kayak, halo guys, halo teman, gue mau unboxing. Gue nggak punya banyak waktu untuk nontonin basa-basi orang nggak dikenal. Gue nggak kenal lu, tolong ngomong halo guys hal ini. Ya kenapa harus gue nonton konten lu? Apa manfaat konten lu untuk gue? Itu. Wah gila, keren. Nah, iya juga ya. Ini bagus banget ya. Gue gak punya banyak waktu untuk nonton orang yang gue kenal. Iya ya. Tuh Aldan. Iya kan, makanya konten Aldan udah gak dikenal. Iya kan, buat istrinya juga pun mungkin gak berdampak. Iya. Nah itu. Gimana buat orang lain, Dan? Minimal dikenal sama istri dulu deh. Gitu. Iya bener juga ya. Iya. Itu tuh bagus banget tuh kalimatnya. Kenapa akhirnya 3-5 detik pertama adalah menentukan atau nyawa sebuah konten dan potensi lo ditonton sampai akhir dan lo akhirnya dapat sales ya insya Allah gitu ya. Karena lo bertele-tele. Iya. Karena lo gak dikenal, lo shock up. Lo siapa? Oh iya juga ya. Iya. Nah orang tuh gak, karena pemula Bang Der, dia gak tahu. Bahkan yang namanya tuh hook itu apa, gak tahu. Nah gimana mau terjadi penjualan? Makanya jangan komplain kalau lu mentok 200 view dan gak ada yang check out kalau lu ilmunya aja belum ada. Itu gue selalu ngandel kayak gini loh. Gue sekarang kerja keamatasan sama bos lagi di kantor gitu kan. Gue pengen dapat gaji 30 juta, 50 juta sebagai manajer atau kepala cabang. Oke, kata bos lo bisa gitu. Lu dapat gaji segitu posisi itu, tapi apakah skill dan kemampuan lu layak untuk mendapatkan posisi ini? Nah, seorang afiliator jangan sampai kita kelas OB tapi pengen dapat gaji setara manajer. Ya sama afiliat. Kalian pengen dapat komisi 500.000 per hari, 1 juta per hari, oke bisa. Tapi apakah skill dan kemampuan lu cukup layak untuk mendapatkan komisi segitu? Nah pemula itu gak cukup layak, belum ngerti ilmunya, maka belajar. Itu yang gue kembangin di storybook gue. Tuh kalau pengen teman-teman dapetin ya contekannya apa segala macamnya dari storybooknya Adli Hibatul. Gimana caranya lu cek deh. Udah 12.000 orang yang terbantukan sama Adli lewat dari ilmu-ilmu karena memang diupdate setiap hari. Betul. Jadi tadi tuh kayaknya cuma mungkin 1-5% doang ya. Karena lu detailnya pasti di Telegram kan. Detailnya. Nah, gimana caranya lu masuk aja, join aja tuh. Link dari storybooknya Adli. Gimana caranya ada di bawah. Buat lo yang nemu postingan ini adalah lewat Instagram apa segala macam, lo ikutin deh. Ada langkah-langkahnya ada di caption di bawah. Betul. Lo ikutin aja formatnya, nanti akan dikirimin tuh linknya langsung masuk ke DM lo. Tapi kalau kita ngomongin mengenai afiliator apa segala macam, buat si pemula ini kan mereka sekarang lagi terpapar sama konten brutal. Iya. Kan serangan-serangan lu pada kan pada kampanyenya kan konten brutal. Gila lu bro. Mereka aja bikin konten ngedit bisa 1 kali 48 jam bro. Disuruh sehari 5 postingan.
Terus mereka akhirnya jadinya kayak hopeless. Tanggung jawab loh. Dosa jariah loh. Gara-gara disuruh bikin sehari 10 konten, 5 konten, mereka jadi nyerah. Ujung-ujungnya apa coba? Nganggur lagi bro. Istrinya terbengkalai. Gimana tuh? Oke. Harus banget langsung 5 konten apa sehari? Gila loh. Kalau misalnya saran, kan beda-beda orang ya. Tapi kalau saran gue 1 hari 1 wajib itu. Tapi kalau bisa lebih dari 1 lebih bagus. Apa sih maksudnya kayak butuh gini loh Bang Der. Gue ini kan udah melalui 3 generasi TikTok ya. 2022, 2023, sama 2024. 2022 itu produk dijogetin itu dapat duit yang nggak sedikit. Gue punya temen ada cowok mau agak melambai, itu produk dijogetin gitu. Itu 30 juta 3 hari. Produk dijogetin gimana sih? Ini produk ya, zaman nih. dulu ya dulu kan TikTok joget-joget. Paham, cuma ini produk. Kasih musik viral, diapain? Ya kasih musik viral kayak gitu doang, tapi bisa jadi duit. Nggak gitu Bang Der. Nggak boleh kayak gitu ya. Awas lo, norak cara lo kayak begitu, masih begitu. Tapi itu era 2022 kayak gitu Bang Der. Karena TikTok masih awal banget. Ya lo tau sendiri TikTok dulu apa. Yang konten joget-joget. Makanya dulu pas istri gue download TikTok, gue melin, ngapain sih download TikTok, alay banget. Ya itu era dulu 2022. Nah masuk era 2023, produk yang direview itu yang naik penjual bagus. Jadi produk yang estetik, produk yang bagus. Nah kayak iklan gitu kan. Nah produk-produk yang dijogetin itu tenggelam di eranya 2023. Jadi produk yang benar kita review banget itu yang naik. Nah makanya kualitas di situ bagus banget gitu kan. Nah sekarang eranya 2024 adalah, kalau bagi kita adalah era brutal content atau konten yang relate. Jadi gimana? Gini loh. Kalau misalnya kita satu produk kita bikin 1 kali, teman-teman kita tuh bikin kontennya 2-3 tempat. Oke, muncul 1 bagus, tapi kita kalah sama konten-konten orang yang jelas kontennya itu cukup bagus dibikin banyak. Jadi yang dimaksud brutal tuh kayak kita loh, gua, Mas Berto, Kamseng, Bang Hendra, Bang Neo, kita kontennya cukup bagus, kita bikin berkali-kali. Karena kita udah terbiasa bikin konten. Jadi yang brutal ini sebenarnya para top kreator gitu. Sebenarnya orang yang terbiasa bikin konten, ya lu bikin konten 1 selesai, masuk lu tinggal tiduran. Kan waktunya masih banyak. Ya udah bikin konten lagi. Karena emang kerjaan kita di sini. Yang kedua, kita dapat sampel tuh luar biasa Bang Der. Kayak kemarin gue minta 3 sampel sama seller, dikirimnya 9. Dan gue 1 minggu ini masih ada 14 waiting list sampel yang belum gue bikin. Kalau gue bikin cuman 1 hari sekali, gak kekejar sampel ini. Oke, nah ini nggak tahu ngomongin sampel nih. Cara ngurasinya gimana? Gini contoh. Misalnya gue punya produk, asal aja gue kirim sama lo, terus lo tiba-tiba langsung mau posting gitu, langsung bikin produksi konten? Enggak lah. Oh, lo pilih-pilih? Ya iyalah, gue sebagai kreator juga milih-milih. Yang satu sellernya bagus, yang kedua komisinya oke, dan gue kenal produknya, ya gue terima. Kalau makanya gue tuh banyak banget tawaran, tapi ya gue nggak kenal, gue nggak, ini pusing banget gue nge-review, udahlah gue nggak ambil. Subjektif dong kalau lu nggak kenal. Misalnya contoh, gue punya produk nih, ada sendal umroh apa segala macam. Ya tergantung. Lu kan karena guanya, lah kan kesian mereka akhirnya gini, bro. Jujur ya, dengan fenomenal kemarin lu pada gue undang-undang ini tentang affiliate apa segala macam, teman-teman gue tuh yang saudara gue, teman-teman gue, itu gue kadang-kadang suka kikuk juga ya. Dor, itu luar biasa affiliate ya, jualin produk gue dong. Affiliate produk gue yang gue tuh mau ngomong kayak, ya produk lo oke nggak? Dalam hati gue gitu kan. Iya. Kan nggak sembarangan tiba-tiba si afiliator juga mentang-mentang dia juga pasti haus akan produk kan. Ya dalam tanda kutip kan memang betul, afiliator juga dia butuh juga sama produk orang untuk bahan buat dijualin kan. Tapi gimana cara lo memilih? Tapi bisa juga dong, si seller juga gengsi juga dong, lu juga nggak dipilih juga dong. Jadi ada 2 pihak nih Bang Der, pihak seller sama pihak afiliator. Pertama kalau dari pihak afiliator, khususnya di gue akan nge-review produk yang memang gue kenal dan gue suka, gue review. Kalau enggak, gue mainin produk lama. Karena kenapa? Kalau gue semakin sering review produk-produk baru, produk lama yang udah menghasilkan, gue nggak bikin konten, penjual gue makin turun. Apa contohnya? Misalnya kayak gue lagi gede powerbank, cuman lagi laku, kenapa harus bikin 1? Tuh 3, 4, 5, 6, 7 ya bikinnya berkali-kali, bebas. Brand yang sama? Iya. Merek yang sama? Ya karena gini Bang Der, gue awalnya basic pedagang ya, gue di Tanah Abang. Gue produksi gamis 1000 piece, habis. Terus gimana? Ganti model? Enggak kan? Review, produksi lagi. Iya. Produksi 1000 kedua, habis. Produksi lagi. Selama menghasilkan produksi, ya kenapa berhenti? Sama dengan konten. Selama masih menghasilkan, kenapa harus berhenti? Produksi walaupun cuma 1-2, tapi kalau datang dari income 20 konten, 30 konten, hasil jadi gede. Laku cuma 2-3, ya nggak apa-apa. Tapi kalau datangnya tuh dari 30 konten, 3 produk per hari, tapi datang dari 15 konten udah gede. Anggaplah 30 konten tapi 15 yang menghasilkan, kan gede juga. Itu yang gue maksud. Coba buka deh. Gue mau lihat nih. Dengan kesamaan itu malah katanya orang kan
algoritma jadinya akhirnya kayak ngulang-ngulang itu jadi nggak viral dong. Lu coba bentar nih, gue ada teknik baru yang gue pelajarin dan ini akhirnya gue share di storybook gue, namanya konten kembar. Apa tuh? Coba lu lihat deh, scroll ke bawah deh. Semua konten gue pasti double. Konten kembar. Ini sama ini sama. Lah iya. Ini kabel casan ini sama kabel casan ini sama. Nah, lah. Sama, scroll ke bawah. Jadi gue untuk mengatasi burnout Bang Der. Gini, gue kan bikin 5 konten sehari. Gue capek banget bikin konsep baru. Nah, jadi dengan konsep yang sama, tapi gue bedain hooknya di depan. Emang bisa begitu ya? Iya, gue belajar dari Koharo. Oh dia bilang yang ada konten dia itu sebenarnya sama, cuman hooknya doang dibedain. Cukuran bodinya sama semua. Oh iya. Nah itu sebenarnya terjadi sama gue, tapi gue ini ngegoreng setelah 6 bulan. Jadi ini lagi rame FYP. Gue bikin dulu, nanti udah gak turun, gue bikin lagi dengan konsep yang sama. Ternyata bisa naik. Itu terjadi di Vancouver gue. Coba. Ya ini jangan ini memudahkan buat teman-teman semua nih. Memudahkan buat teman-teman jadinya akhirnya kan gue buntu idenya. Masa gue suruh bikin sehari 5 konten, apalagi masa dengan produk yang sama tumbler masa gue gimmicknya apalagi coba boleh gue pretelin ya? Boleh. Coba. Yang mana yang konten kembar lu yang mana nih? Ya ini semua konten-konten gue kembar. Iya, itu tiga-tiganya itu. Iya. Dan ini tiga-tiganya menghasilkan loh Bang Der. Oh iya? Tiga menghasilkan. Yang mana center? Karena kan penontonnya beda-beda, bukan orang yang sama. Penyebaran iya. Kalau bener kap mobil seperti ini, cuman mengandalkan senter handphone, ini tuh nggak terang. Sekarang gue bandingin nih. Oke. Lihat ya, ini terangnya luar biasa. Oke, coba ini cek bisa video ada magnetnya. Coba video kedua. Oke. Sorry. Ya tadi ya. Gue tag ulang ya, box bukan arti upload ya, bukan ya, tapi tag ulang. Oke. Nih coba lihat video yang kedua. Ini gak masuk logika. Lu lihat baik-baik, kondisi gelap. Sekarang gue keluarin alat dari kantong gue. Lihat tuh. Iya. Kalimatnya beda, tapi kalimatnya beda ya. Konsepnya sama. Bukan repost, reupload bukan ya? Bukan. Okay. Konsepnya sama tapi gue tag ulang. Ini diperbolehkan. Ini sobat para driver. Lihat ya, kalau gue keluarin alat di kantong gue, gila. Segini terang loh. Dan ini bisa menggunakan magnet senternya. Kita tempel, kita tutup dikit. Nah, ini yang gue terapin gini. Gue nggak bisa share kalau misal gue tidak praktekkan di akun gue. Jadi makanya gue bilang kasarnya ada dua, ada edukator, ada afiliator. Edukator mungkin dia punya ide, dia ngerti ilmunya, tapi dia tidak praktek. Sedangkan gue, Mas Bir dan lain, kita para afiliator, kita real praktek di akun kita. Kenapa gue bisa income gue besar? Kenapa hook gue bagus ini? Ya gue praktekkan akun gue, bisa dilihat sendiri. Penjualan gue gimana, hasilnya gimana, gak ada yang gue tutup-tutupi. Nah itu semua gue share di storybook gue. Gitu. Storybook ada di bawah tuh. Lu buka aja deskripsi di bawah tuh, klik aja langsung ada linknya tuh untuk belajar deh. Sekali bayar dapat update seumur hidup. Iya. Selama Adli masih dikasih umur dan juga selama masih semangat buat jadi konten kreator afiliator gitu ya. Jadi ada 3 kesimpulan sih dari sini. Pertama, satu kontennya naik, yang kedua enggak. Dari konten kembar ini ya. Yang kedua, dua-duanya naik tapi balance. Yang ketiga, satu naik banget, satu nggak terlalu dari konten kembar ini. Jadi kayak kita nyebarin 2 perangkap. Lu mau beli di A, di B, tetap aja income punya konten-konten gue juga gitu. Nah, makanya ini teknik-teknik seperti ini itu banyak banget di storybook gue. Yang ini konten kembar, terus bagaimana teknik pro kontra, terus teknik pembanding agar kesan produk kita jadi murah, itu banyak banget gue update tiap hari kayak gitu. Jadi memang apa yang gue praktekkan gitu. Dan kayaknya lu cuma ngasih harga segitu kayaknya kekecilan gak sih bro? Kalau dengan dapatnya kayak gini di seumur hidup berapa lo coba? 150 ribu? Iya. Gini loh, lu gak bikin 300 ribuan gitu. Iya, gue pengennya adalah bisa diakses oleh semua orang Bang Der. Kalau misal gue bikin overprice, gak bisa diakses oleh semua orang yang orangnya kayak gue tadi awal minus. Gimana gue mau join harga segitu tinggi? Nah akhirnya kayak yang tadi bilang dia buruh, yang akhirnya kebantu. Yang satu lagi ada namanya Bang Agus Nats yang dibilang dia seorang ojek online di daerah. Yang akhirnya dibilang dia tanggal 1 sampai tanggal 11 aja udah 5 juta komisinya. Itu dulunya bilang untuk nyari 100 ribu aja itu sampai malam dulu. Sekarang dia bilang 500 ribu tuh 1 hari bisa. Tuh gila ya. Nah itu. Jadi sekarang dunia afiliator sebenarnya kalau lo buka storybooknya Adli tuh, ini sama halnya dengan lo menjadi suami yang betul-betul bertanggung jawab buat istri lo, buat anak-anak lo gitu kan, yang ada gunanya di rumah. Ya, lo ngambil bini lo tuh dari mertua atau dari orang tuanya, tapi sementara lo cuma rebahan-rebahan doang gitu ya. Nah kalau lo jadi afiliator kan lo kelihatan lebih ada fungsinya gitu di rumah tuh para suami-suami. Nah gimana caranya biar lo dipandang sama mertua lo juga jadi lebih ada gunanya, suami bertanggung jawab ya kan. Nah itu tuh lo belajar di storybooknya Adli. Ya lengkap dan enak lagi. Ini sebenarnya kemudahan-kemudahan di zaman sekarang
Gue potong Bang Der. Iya. Gue merubah style gue Bang Der. Yang tadi sempat gue bahas ya. Yang dulu 2003 adalah konsep yang sinematik banget bagus. Dan gue hanya bikin satu konten per hari. Karena gue gak bisa lebih. Karena gue mikirin skrip, gue bikin ini. Sekarang gue bikin konten semudah bercerita. One take, one shoot kebanyakan. Tadi ada gak editor yang potong-potong yang pakai transisi? Gak ada. Gak pakai musik, gak pakai transisi. Jadi kayak kita lagi merekomendasikan produk kita. Kayak Bang Der tadi jelasin tentang kamera ini bagus banget nih gini. Udah itu konten. Jadi sekarang era 2004 adalah konten-konten yang rasanya relate dengan penonton, yang nggak terlalu kebanyakan gimmick, nggak terlalu baik ini, tapi ngerasa wah ini oke nih. Makanya tipe-tipe konsep gue sekarang banyak yang one take one shot. Karena gue juga biar banyak konten gue juga, terus juga ngerasa biar orang yang kalau misal gue editan gue susah, akan 12.000 orang komplain. Bang Adli mah bagus banget editannya gini-gini. Gue nggak bisa ngedit ke Bang Adli. Jadi masalah kan. Sedangkan yang gue kasih tahu yang simpelnya, yang agar bisa diikuti sama banyak orang. Oke, coba contoh yang lain ya. Mana simpel-simpelnya? Yang mau konten kembar itu menurut gue adalah salah satu ide yang harusnya teman-teman nggak menjadi satu hambatan ya. Karena kan, aduh ngapain lagi gue ya Tumblr ya. Aduh pengen sehari tuh sampai 3, sampai 4. Ternyata cuma dirubah depannya doang ya. Hook openingnya doang. Gimmicknya apa, baru belakangnya sama. Sama, tapi intinya gini ya. Jangan sampai salah paham. Gak boleh menggunakan file yang sama. Take ulang. Iya. Karena kalau misalnya kita ngetik satu kali nih, bodinya sama, filenya sama, tapi hooknya doang dibedain, itu kena pelanggaran. Reproduce konten menggunakan file yang sama, nggak boleh. Yang dimaksud adalah take ulang 2 kali rekaman. Oke. 2 kali rekaman. Kalau belakangnya sama, tengahnya sama, depannya cuma diambil di tag depannya doang, baru diedit pakai CapCut, itu digabung dikawinin. Iya, sama aja. Pokoknya intinya file yang sama tuh nggak boleh. Oke. Gitu, makanya konten kembar ini adalah take ulang, kalimat berbeda kan, tempo nada kita ngomong kan bisa beda-beda. Iya. Gitu. Oke, coba yang kabel apa tadi lo bilang? Kabel casan deh. Kabel yang double-double yang mana? Iya, semua banyak double-double itu. Nggak, yang yang omset oke. Oh, omset oke, ingin deh back deh. Cari video yang gue populer deh. Yang bisa gak sortir dasar populer? Gak bisa ya? Yang mana? Coba video-video. Video. Oh, di bisa nggak? Biasa kalau misalnya dari aplikasi TikToknya bisa tuh. Jadi ada satu kabel kabel casan. Jujur ini Bang Der, dapat sampel ini gue agak sedikit underestimate. Ini barang murah gue bilang. Terus lo dihubungin sama seller ya? Iya, gue kenal baik sama sellernya lah. Gue dapat sampel gitu kan, karena gue kenal baik, jadi gue nggak bisa nolak gitu kan. Gue pertama underestimate banget ini sampel. Aduh gimana ya gue itu. Ya udah gue bikin. Nah, gue bikin lumayan banyak gitu kan. Ya udah gue tinggal. Tiba-tiba satu video gue tuh FVP dari 20 konten lebih, ada satu video gue yang FVP drastis banget dan masih berjalan sampai sekarang. Mana ini? Gue ada di handphone gue deh. Coba aja. Susah deh. Disortir aja, dipopulerin. Populer istilahnya. Coba. Lumayan enak bikin kontennya pakai iPhone. Nggak juga Bang Der. Gitu balik lagi. Mana sih? Apa produknya apa? Kabel casan 30.000 satu set. Brand apa? Brand apa? Premium Store. Premium Store tuh nama toko apa nama brandnya? Nama toko. Nih udah 2,4 juta. Dan ini penjualan tinggi banget. Gue komisi gue satu hari tuh 1.400.000, 1.500.000. Tapi brand Cina? Premium Store tuh nama brand apa nama toko? Iya, brand import. Oh, brand import. Iya. Lo kenal sama yang punyanya? Iya. Yang mana? Yang warna kuning, yang 2,4 juta. Kuning, 2,4 juta. Iya. Coba ya. Nah itu. Ya, ini. Ya maka gue bikin berkali-kali. Ini sini gue bikin. Coba aja di sini biar kita nonton bareng-bareng. Iya. Gue penasaran. Ribuan yang nggak kepake di rekening. Saran gue, beliin kepala casan plus kabel casan ini. Murah, cuma 30 ribuan. Di sini ada 3 casan, putih, hitam, dan kuning. Gue akan coba bandingkan satu persatu tanpa gue potong videonya sama sekali. Gitu ya. Pertama kita tes yang warna putih dulu. Kita lihat 28% nggak ada indikator isi daya cepat. Kita cabut, kita ganti ke kabel yang warna hitam. Kita coba colok dulu yang warna hitam. Fast charging. Iya enggak, maksudnya apa? Ada ininya, ada UI-nya. Itu ada isi daya cepat. Oh iya. Cepat. Kita cabut. Sekarang kita ganti ke kabel yang warna kuning. Kita coba colok. 28% isi daya cepat, Mi Turbo Charge. Gila. Jadi yang warna kuning sudah super fast charging. Jadi gue nggak tahu nih, sellernya lagi donasi atau salah taruh harga. Karena dari 120 ribuan jadi cuma 30 ribuan. Coba deh kalian cek di pojok kiri bawah. Keren, call to action-nya orang jadi penasaran, kampret. Keren. Nah, konten kayak gini itu gue goreng sampai 20 kali. Tuh yang sebelahnya juga mirip juga kayak gitu. Cuman konsepnya gue bedain. Bagus ini udah satu set kepala casan plus kabel casan, udah fast charging dari 120 ribuan jadi cuma 30 ribuan. Coba deh kalian cek di pojok kiri bawah. Di sini ada 3 casan putih. Sama konsepnya. Bentar, itu keranjangnya mana? Ada di pojok bawah. Enggak ini. Oh, kalau di website ya? Iya, susah. Kalau misalnya dari handphone kan dari website.
Lo emang itu bukan akal-akalan ya? Emang dia muncul fast charging tuh emang muncul begitu? Iya. Kalau Android? Iya. Gue di Android. Kalau ada iPhone kan nggak ada kayak gitu. Nah ini gue satu bulan komisi 22 juta dari satu itu doang, satu produk. Satu produk yang paling atas ya? Iya. Adapter charger. Iya. Ini bentar, gimana sih? Kok mental keklik? Ini ya? Iya. Adapter charger, kabel, Type C, micro USB. Iya. Gila, 160 juta. Komisinya 22 juta hanya dari satu produk. Komisinya 22 juta satu produk doang. Iya. Berapa lama? 1 bulan, November kemarin. 1 bulan? Iya. Jadi 22 juta itu gue banyak produk yang gue mainin, tapi satu produk itu aja 22 juta. 10 kali lipat UMR Jogja pada satu produk. Iya. 22 juta. Jogja kan 2 jutaan ya? Ya kan kali 10. 22 juta. Jadi penghasilan lo itu komisi bersih dari satu produk charger kuning Golkar itu. Itu 10 kali lipat UMR Jogja. Yang harga produknya cuma 30.000. Yang harga produknya buset 30.000 berarti berapa quantity, Bro? Itu quantity samping 6.000 berapa tuh? 3.900. Iya, 3.900. Siap. Adli virus. Gini Bang Der, manusia itu makhluk visual Bang Der. Ya. Dibanding kita bercerita, orang lebih trust, lebih percaya dengan visual seperti ini. Tanpa perlu kita jelasin ini begini. Lihat aja. Orang bener nih, gue tes apa sih namanya, eksperimen. Ini kabel cas yang pertama, kedua, ketiga. Orang lebih percaya, bener nih gini. Ya udah. Itu. Coba ya produk bawahnya lagi nih. Ini gue jadi gara-gara lu ngasih gue dashboard, gue udah tahu orang paling kepo sedunia ya kan. Mixio MP Power Bank. Iya. Power Bank komisi lu, ini kan sebulan ini kan ada banyak ini ya. Iya, gue lihat semua muncul nggak sih semuanya? Iya, muncul semua kan. Iya, lihat semua nih kan. Gue buka aibnya nih. Adapter charger 22 juta. Iya. Jadi pokoknya lo bulan ini sekian ratus juta itu kontribusi dari berbagai macam jenis produk ya. Lo jual adapter charger yang kuning tadi 22 juta. Iya. Habis itu Mixio Power Bank mini bla 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 itu adalah 2 kali lipat lebih UMR Jakarta. Iya. 11 jutaan. Baru Mixio lagi, kok ada 2 Mixionya Power Banknya tapi tipenya beda tipe. Beda toko juga? Beda satu sama Mixio. 2 kali lipat UMR Jakarta lagi. Lanjut lagi lampu emergency gantung. Ya kan? Iya. Nah, ini 10 kali lipat UMR Kota Solo. 11 jutaan. Solo berapa sih? 1,9 ya. Oke, maaf ya kalau salah ya. Maaf. Justru ini motivasi biar nanti kan wali kotanya kan kesenggol gitu. Wali kota baru loh, duduk di sini kemarin. Ya nggak, Pak Wali? Wah, keren wali kota Solo tuh. Anda duduk di sini 60%, kontribusi kasih solusi kenceng juga dia. Elektabilitas apa? Ininya dia survei dia apa? Pas menang tuh 60% dia. Mutlak, gokil. Nah, atasin Allah. Lanjut ya TNW. TNW itu apa? Mic wireless. 6 juta, 3 juta, terus sampai bawah. Enak ya? Segitunya era affiliate sekarang Bang Der. Yang dulu orang kerja harus bawa CV ngelamar kerja. Gue mau ngelamar, ini CV gue ini. Sekarang dengan semudah punya handphone, punya paket internet, dan kita nge-review barang-barang di rumah, kita bisa jadi tim marketing produk apapun. Segitunya era affiliate. Iya. Bayangin. Yang dulu orang tuh untuk kerja hijrah ke kota-kota besar karena penyebaran lapangan kerja di kota besar. Sekarang orang di daerah yang mungkin dulu tidak terjamah dengan hanya bermodalkan internet atau produk-produk, itu yang gue bilang tadi Bang Agus Nats, yang di daerah tapi bisa menghasilkan income yang gak sedikit Bang Der. Iya ya, kan online semua ya check out-nya. Check out-nya lewat online dimanapun lo berada. Sekarang gue tanya nih mungkin kalau udah tahu ya sudah ya, tapi coba yang baru nonton, lo lihat mukanya Adli, coba emang lo tahu dia orang mana? Ayo, bener dong. Iya. Kalau misalnya orang Bandung, misalnya orang Maluku Tenggara, iya kan? Misalnya Sulawesi Timur Daya, Barat Daya kan kita nggak tahu. Siapa tahu memang dari situ-situ kan. Jadi sekarang udah enaknya. Oh berarti bantu program pemerintah juga ya. Jadi ekonomi merata di kotanya masing-masing ya. Gue punya teman namanya Dekra Aditya. Dia kalau nggak salah tinggal di Sumedang. Yang belakangnya masih ada gunung, masih ada sawah. Dia nge-review center. Tiap malam dia live, tiap malam dia bikin konten. Itu penjualannya 1 miliar lebih. Kalau nggak salah. Komisi berarti di atas 100 juta lebih. Center. Maksudnya orang di daerah Bang Der
Maksudnya ini sekarang eranya udah kayak gitu. Yang gak perlu lagi, yang bahkan waktu pas pertama kali gue bikin konten, yang gue Oktober 2022, gue ketemu satu kreator namanya Three Brothers. Dia orang di Kalimantan, yang rumahnya mohon maaf jauh dari kota besar gitu kan, yang masih ada bilik kayak gini nih. Penghasilan tinggi bang dari affiliate. Lah gue bilang, masa gue orang di kota yang bisa punya lebih baik akses dari ilmu, dari alat, dari ini, masa gue kalah sama orang daerah? Itu pemacu gue waktu itu. Gitu. Maksudnya sekarang udah nggak ada lagi orang kota, orang ini udah sekarang dengan era affiliate tuh udah kayak gini. Gitu. Itulah makanya kenapa alhamdulillah kita bawa isu ini ke Kementerian Ekonomi Kreatif. Wah, ini seru nih. Insya Allah nih Pak Menteri, nanti kita present ya. Kan tadi gue bisa ngerancang tuh sama Ibu Direktur, sama Pak Deputi, Pak Nel gitu kan. Kemarin kita kontek-kontekan. Biar untuk ngebantu ekonomi mikro. Karena pengennya kan Pak Prabowo 8% pertumbuhan ekonominya biar merata bro. Biar ini ntar kesebar di seluruh Indonesia. Nah, lu bisa harus bantu juga nih. Lu siap nggak ntar bantu nih? Siap Bang Der. Nah, siap ya, bantuin mereka-mereka semua di daerah-daerah. Ini satu lagi pengen gue angkat Bang Der. Di era affiliate ini, bukan cuma hanya anak muda yang bisa berkembang. Bahkan orang-orang tua yang kita nggak kenal, itu bisa berkembang. Ini data nyokap gue, nyokap kandung gue. Ah, kenapa? Komisinya berapa Bang Der? Nyokap lu ngapain? 56 tahun mulai affiliate, 56 tahun. Dan bokap gue 67 tahun, 67 tahun. Bentar ya, iya bener-bener Gue denger lu sekeluarga jadi afiliator ya. Itu video FVP kemarin. Oh, lu katanya yang anak durhaka mengeksploitasi orang tua itu? Enggak lah. Enggak. Gila, omongan gue kasar banget ya. Jadi nyokap lu afiliator? Iya, bokap gue afiliator, adik gue afiliator. Satu keluarga. Dan sepupu lu, saudara lu, Koharo? Ya, Koharo sepupu gue afiliator juga. Gila, bener-bener lu mengeksploitasi. Nggak, bagi gue gini Bang Der. Apa sih? Gue suka ngomong sama saudara gue gitu kan. Gue suka ngomong, kalau saudara gue datang ke gue untuk minjem uang atau apa, mohon maaf gue gak akan bisa, karena uang sensitif. Dan hubungan saudara tuh bisa rusak gara-gara keuangan. Tapi lu datang ke gue untuk sharing ilmu atau apa, gue akan kasih kayak gimana pun. Ilmunya gue berbagi semuanya. Untuk bantu ilmu gue siap, tapi untuk bantu keuangan gue enggak. Karena kenapa? Uang itu sensitif, akan bermasalah. Tapi kalau butuh ilmu itu akan jadi, gue gak tahu ilmu gue sampaikan akhirnya kayak Bang Kohar, yang bisa 50 juta, yang ini. Ya gue gak bisa bantu 50 juta, tapi dengan cara gue berbagi ilmu, Bang Kohar bisa dapetin uang itu dengan ilmunya dia sendiri. Dengan ilmu yang gue sampaikan. Itu yang gue pengen. Gila. Lu dikasih ikan, besok lapar lagi. Iya. Lu dikasih pancingannya, besok lu bisa dapet ikan untuk lu makan gitu. Nah itu yang gue kembangin untuk di saudara gue, keluarga gue gitu. Nah ini nyokap lo? Nyokap lu jualan apa? Jual Caterpen, Neoremasil. Enggak, gue nanya. Orang gue nanya, si Aldan tawa-tawa aja. Apa sih? Kipas Gojodox, terus ada Baskom. Ya peralatan rumah tangga. Lucu amat, serius gitu. Coba lihat, ini nyokap lo, nama akunnya siapa? Nyokap gue nggak gue spill. Kalau takut gue spill, ntar yang ada para pemula doang yang datang ke nyokap gue. Retensi berpengaruh. Gimana? Gue nggak mau spill akun bokap atau nyokap gue. Karena kenapa? Kalau gue spill, gue kan sebagai afiliator yang udah lumayan besar juga dan sebagai edukator. Kalau gue spill, yang datang ntar akun-akun pemula yang nonton konten nyokap gue dan tidak ada mau beli, cuma pengen belajar. Retensi akan berpengaruh di situ. Oh iya. Yang ada nyokap gue yang akhirnya penjual turun, dan itu terjadi di adik gue dulu. Adik gue tinggi gitu kan, pas gue spill nama akunnya karena buat belajar gini, yang datang adalah cuma pengen belajar. Retensi berpengaruh karena nonton kan gak sampai selesai. Ada yang baru 5 detik, 10 detik skip. Oh, ngerubah algoritma. Iya. Ya. Oh, setuju tuh gue tuh. Nah, makanya gue gak mau spill untuk nyokap pembokap. Kalau adik gue udah gue kasih tahu gitu kan. Nanti kalau gue sendiri buat nanya boleh dong. Tapi jangan di sini. Iya, siap. Ya kan kalau satu akun doang kan. Iya. Gue juga pengen tahu. Gue gak rusak algoritma klik-kliknya, gak usah. Oh, segitunya ternyata algoritma ya. Iya. Ini ilmu baru nih guys buat teman-teman afiliator nih. Berarti jangan punya akun cuma satu dong. Satu lagi untuk buat belajar misalnya, satu lagi buat browsing misalnya. Nggak masalah. Oh nggak gitu nggak ya? Masalah, nggak. Coba ya, ini mama nih umur berapa? 56 tahun. 56 tahun. Barang yang terjual 548. Oke dong. Dia omsetnya 98 juta. Komisinya doang ini 8,6 juta. Iya. 8 juta. Gile. 4 kali lipat UMR 56 tahun. 5, bener kan 2 jutaan kali 5 berapa sih? 4, iya. 56 tahun dapat 8 juta. Lu pensiun 3 juta 60 tahun tuh. Iya kan bisa jadi. Lu uang pensiun 3 juta, 4 juta, 5 juta tergantung perusahaannya. Makanya waktu pas video gue tuh yang FVP banget tuh banyak banget gue terima DM sampai gue gak bisa balas DM. Kena limit balasan chat gitu kan. Itu kak aku seumur nyokap kakak pengen belajar juga gini. Yang gue gak bisa balas satu persatu. Itu banyak orang-orang yang ternyata pengen belajar Bang Der. Yang umur mungkin tidak muda lagi atau ngerasa dia mungkin lebih muda tapi ngerasa gue kok kalah sama orang tua.
Nah itu jadi triggernya mereka gitu. Karena ada orang tua yang umurnya di atas gua, yang mungkin bisa dibilang gua lebih ngerti seharusnya, tapi gua bisa kalah sama mereka. Nah itu jadi trigger mereka akhirnya mau belajar. Dan akun lu ini kan kalau ke-spill sama mereka semua, gue tertarik ya mengenai kayak ngerusak retensi algoritma. Nah kalau ke-spill gini, kalau akun udah jadi buat bahan pelajaran gimana? Kalau akun gue bebas, karena masa gue kan udah punya power, gue udah punya personal branding. Tapi kalau misalnya yang jadi masalah pemula Bang Der, kasihan. Karena dia lagi berkembang untuk dapat segitu, lagi senang ya. Besok tiba-tiba bulan depan drop turun gara-gara di spill. Nah itu. Bokap lo nama akunnya? Ya gue nggak spill. Sorry. Berapa pendapatannya? Kemarin 30 juta, komisi 1 juta lebih. Dan itu bermain lampu bohlam. Karena kan bilang barang ada di rumah. Bokap gue ada bohlam, dijual itu sampai 1.300 bohlam. Dan kacamata baca ya orang tua udah mata itu kan. Jadi spill, dia beli, dipakai, di review. Segitunya gue bilang. Jadi kita satu keluarga itu produknya beda-beda, produk heronya. Bukannya sama kayak gue, enggak. Kalau lu betul elektronik. Kalau gue elektronik, casan, power bank. Adik gue itu di timbangan makanan tuh, gitu kan. Terus ada vakum. Nyokap gue kipas angin, gitu kan. Bokap gue kacamata baca sama lampu bohlam gitu. Beda-beda. Oh, itu berempat lo ya sekeluarga? Iya. Oh, gitu. Wow. Sepupu lu katanya ada petasan jangwe, enggak ya? review jangwe. Gila sekeluarga men. Ayo dong. Pembelajar langsung lah nih di storybooknya Adli nih, ada di bawah tuh teman-teman, klik aja linknya tuh ya. Dahsyat nih, dia diupdate setiap hari loh. Seumur hidup lu sekali bayar 150.000, ya kan? Cet, Pego, 150.000 tuh Pego. Iya, Pego. Udah lu dapat update tiap hari untuk belajar. Yang uniknya Bang Der, ada beberapa orang ya yang alhamdulillah ngerasain manfaat Bang Der. Dia cerita, Bang Adli, boleh nggak gua kasih ke istri gua untuk aksesnya? Dia kan udah bayar, ya udah nggak apa-apa. Gue bilang karena dengan harapan gue juga bisa membantu banyak orang juga Bang Der. Gitu kayak misalnya gue nih, gue ngerti ilmunya. Gue berbagi ke adik gue berbagi nyokap sama bokap gue. Bukan cuma satu yang gue dapetin, tapi orang. Dan dia berkembang, dia ngerti ilmunya, dia ini, dia cerita ke saudaranya, dia cerita ke suami, ke istrinya, dan yang dapat manfaat bukan satu orang. Dia ngerasa ada ilmunya, dia ngerasa ada manfaat, akhirnya dia nyeban ke yang lain lagi. Dan itu insya Allah jadi amal jari untuk gue juga sih Bang Der. Masya Allah, ini definisi tentang gak cuma ngejar dunia, tapi kan istilahnya kan kalau targetnya akhirat, dunia akan ngikutin. Betul. Jadi tujuannya banyak manfaat, makanya dia juga kasih harga segitu juga biar semua bisa belajar. Iya, itu. Masya Allah. Coba menarik lagi, kita bawa masuk ke akunnya lagi ya. Ada nggak sekarang kalau tadi kan yang positifnya nih, mungkin untuk jadi bahan pelajaran orang atau pengusaha itu belajar nggak melulu dari solusi bro, dari kegagalan orang juga biar dia nggak merasakan hal yang sama. Ada nggak yang menurut lo ini kayaknya gagal buat kita belajar bareng-bareng gitu ya? Tapi mungkin akhirnya jadi jangan dicontoh buat teman-teman semua. Mungkin kayak gini deh, kalau view kecil belum tentu itu pasti nggak sales ya. Bisa jadi view-nya cuma 10.000 tapi salesnya tinggi. Atau gimana sih bro mengenai, karena ada yang bilang bahwa percuma ditonton gede, views-nya banyak, tapi kalau nggak ada yang check out. Nah itu maksud gue. Karena yang dibanggakan FYP-nya 10 juta views, 2 juta views, tapi nggak ada yang check out. Berarti itu faktornya di mana? Gua malah nggak. Bentar bro, bini gue nelpon, bentar lu ya. Halo, Assalamualaikum. Lagi syuting sama Adli nih di studio, bentar ya. Lagi ngomongin cuan. Bentar lu ya, Bun. Ya. Abis ini juga Via juga nungguin tuh meeting kasih umroh tuh, bentar. Ya deh ya. Oke, Bun. Ya, Assalamualaikum. Iya bro, itu tolak ukurnya kalau video gede gimana? Justru uniknya di storybook gue ada satu materi yang namanya profit konsisten dan tidak bergantung dengan video FYP. Itu materi. Orang pada ngejar-ngejar FYP, malah gue nggak ngajarin itu. Bagaimana gue ngejar profit konsisten? Karena tadi gue udah singgung. Gue bikin satu konten, laku 3 nggak apa-apa Bang Der. Tapi bikinnya banyak, 30. 3 kali 3, 30 itu income jadi gede dari situ. Bukan bergantung satu video FYP. Karena FYP itu masih tinggi banget, tapi cepat turunnya. Kayak produk viral, kayak es kepal Milo. Dulu semua pada ngomongin, beli banyak, tapi bertahan lama nggak? Enggak. Naiknya tinggi banget, cepat banget penjualan, tapi akan cepat turun juga. Nah gue incer adalah konsistennya. Makanya gue bahkan pernah di-share di storybook, gue tidak ada satupun video FYP, tapi satu hari 3 juta sampai 4 juta. Hah, yang mana? Enggak, komisi total. Iya enggak, lu share di storybook? Iya. Oh ada triknya juga lu? Iya, jadi maksudnya gini, tertinggi gue itu 10.000. Kan bisa disortir tuh berdasarkan jumlah view. Itu paling tinggi view gue satu hari, satu video itu 10.000. Nggak ada yang sampai 50.000, 70.000, 100.000 nggak ada. Tapi kalau di total yang di sini cuma 100.000 komisinya, di sini 1 juta, di sini ini. Tapi kalau total itu 3 juta 4 juta. Nah itu yang gue ajarin. Jadi bukan hanya bergantung dari video FYP, karena banyak orang mengejar FYP. Sedangkan para pemula bikin kontennya sulit.
Tiba-tiba FYP itu nggak mudah karena dari sekian banyak konten gue bikin, wah FYP banyak banget Bang Der, tapi nggak semuanya FYP karena memang itu kenyataannya. Oke, gitu. Coba ada nggak yang mungkin view-nya di bawah 10.000, tapi ternyata begitu dicek datanya dia yang paling banyak atau besar lah omsetnya atau bawa duit masuk? Banyak tapi ya mana? Nggak bisa gue, soalnya videoku banyak banget kan. Ya, itu datanya ada di sini. Contoh yang biar memotivasi teman-teman semua gitu loh. Itu yang paling baru gue upload. Mana? 11.000. Ya kan hitungannya gede bro. Yang udah huruf ada K-nya kan berarti hitungannya FYP. Ya. Yang cuma 2.000, 6.000, 2.000, 3.000 gitu loh. Nah kayak gini-gini nih. Ini 3.000 lu hafal nggak? 3.000 ada duitnya? Belum ada duitnya. Belum ada. Nah yang kecil tapi ada duitnya. Maksud gue biar teman-teman semangat. Jadi jangan mentang-mentang kayak gitu loh maksud gue. Sebenarnya banyak Bang Der. Gini ya, gue nggak bisa ngeliat data ini. Tapi kalau misalnya di Storybook gue bahas lengkap. Di situ banyak video gue. Kalau dari atas kan gede itu view-nya. Makin turun makin bawah makin kecil view-nya. View gue cuma 200, 70, 80, 30. Tapi yang beli ada. Bahkan gue pernah itu cuma 27 view. Beli mic wireless Mixio A berapa gitu. Yang harganya 900.000. Cuman 27 view tapi penjualan omsetnya gede banget. Hah kok bisa ya? Nah ini yang gue bahas di Storybook gue. Jadi kita bikin konten, kita memberikan solusi dari masalah orang lain. Bukan cuma sekedar gedein view. Karena gue pernah itu 400.000 view nge-review jam tangan yang ada gamenya. Yang check out 0 Bang Der. FYP 400.000 satu hari. Yang check out 0. Dan gue pernah itu gimbal 3 axis 10W itu 900.000 3 hari. Yang check out 1 orang. Jadi bukan bagaimana jumlah view doang, tapi bagaimana orang yang nonton konten kita memang tertarik dan butuh dengan konten kita akhirnya check out. Walaupun dikit yang nonton, orang akan beli. Karena kita mendapatkan solusi Bang Der. Ilmunya di Storybook tuh. Aldan nanti cocok nih dijadikan judul kita nih. Nih sekarang ini judulnya udah begitu soalnya. Di thumbnailnya sama di titlenya. Itu yang lu tonton sekarang tuh judulnya begitu. Bagaimana cara kita meskipun kecil view-nya tanpa FYP bisa ngasilin. Itu yang akhirnya jarang ditemukan tuh. Karena semuanya pasti kan trik FYP, cara cepat FYP. Bagaimana cara FYP hanya dalam waktu sekian. Bagaimana cara FYP dengan views tembus 1 juta views. Wah ya kan hanya bermodalkan dengan handphone doang kan begitu-begitu tuh. Nah coba dibalik deh. Nah, ini ilmu yang akhirnya ditemukan sama teman-teman semua. Jadi bagaimana cara menjadi afiliator omsetnya tinggi meskipun tanpa FYP. Wah ini baru ilmu cakep nih. Karena mereka jadi semangat bro. Iya kan tanpa FYP itu adalah kerucutnya sebenarnya. Ya alhamdulillahnya lebih bagus sudah FYP banyak checkoutnya. Tapi kan akhirnya kan mereka kan gue ngeliat satu akun apa ya sampai gue save di apa namanya di save di fitur TikTok. Itu akun-akun yang kayak nih ya, gue sempat bacain juga kalau nggak salah waktu itu di episode siapa ya. Ini asik nih kan, siapa tahu kan meskipun gue pernah bahas ini ya di scene yang ini, tapi kan angle-nya kan siapa tahu kalau dari lu kan berbeda ya. Gue sampai ya Allah kesian banget ya bro. Nih gue coba buka ya TikTok gue yang gue nonton kayak gitu. Gue nonton gue tahu. Nonton ya? Ya kan, jadi gue coba buka di akun TikTok gue yang postingannya sangat brutal sekali ya. Nah, gue terakhir posting gue tuh parah banget. Gue tuh udah ya Allah udah sibuk banget. Ntar lu kasih tau juga ya, kayak gue gini nih masih bisa oke gak sih? Gue soalnya iya sih ya, alhamdulillah gue terakhir Bang Der. Gue terakhir posting itu di tanggalnya ada gak sih di sini? Di 11 bro. Ini yang kalimat sebulan yang lalu gue posting terakhir. Sebulan lebih yang lalu. Akun buat gue deh Bang Der. Akun buat gue deh. Terakhir yang bahas perang antara Le Mineral sama Aqua yang pakai marketing 4.0 ya. Nanti lagi. Gue udah jarang banget bro. Nanti lu kasih tau ke gue ya kalau jarang posting itu gimana algoritmanya ya. Aduh, gue jual juga nih akun gue 3 miliar ya. Nih ya mana ya? Nih bro. Ada yang ngomong kayak, lu nonton kan waktu itu ya? Gue bilang kayak, alah katanya jadi affiliate itu ternyata sulit ya. Aku mau udahan saja di dunia affiliate. View-nya kecil. Ini pengen bahas detail banget Bang Der. Maksudnya yang tadi gue bilang, gue senggol ke lu, yang lu notice kan. Kita itu nonton konten orang bukan dengerin bahasa-bahasa orang gak dikenal. Apa manfaat konten untuk diri gue? Kalau gak ada manfaatnya gue gak akan nonton. Gitu. Jadi banyak orang itu dia hanya jelasin fitur, tapi nggak menjelaskan apa manfaat produk ini untuk diri gua. Sedangkan orang beli produk bukan sedang beli produknya, dia sedang membeli solusi dari masalah orang lain, dari masalah yang dihadapi. Dia dia punya masalah, dia beli solusi berupa produk. Nah, jadi kalau bagi gua tuh setiap bikin konten tuh 3 bagannya, 1 hook, problem solve, sama call to action. Hook itu bagaimana menarik 3 detik pertama. Jantung sebuah konten ada di hooknya. Sebagus apapun konten yang lu bikin, kalau 3 detik tidak menarik, orang akan skip. Kalau di skip udah gak ada yang nonton. Kalau gak ada yang nonton, udah gak ada yang beli.
Selesai. Nah, masuk di hooknya. Kalau hooknya bagus, tapi problem solve-nya tidak memberikan solusi, orang cuma sebatas kepo. Berapa sih harganya? Oh, reviewnya begini, ya udah. Tapi nggak sampai membuat orang itu akhirnya mau check out. Gitu. Nah, makanya pas udah dapat hook, problem solve-nya harus kuat juga. Sampai orang akhirnya mau beli. Gitu, orang mau beli. Nah, itu problem solve itu yang ngebuat orang akhirnya mau check out. Bukan cuma sekedar bikin konten view-nya gede. View gede tadi gue bilang cuma kepo. Penasaran nonton kontennya, tapi nggak sampai ada alasan kenapa harus beli produk ini. Nah, udah masuk problem solve di bagian akhir, call to action. Untuk nyuruh orang akhirnya check out keranjang kuning gitu. Nah, itu ada ilmunya juga. Kan orang nggak mungkin kayak buruan dong langsung check out sekarang ya. Maka gue bilang kayak gini Bang Der. Dua platform berbeda ya, Shopee sama TikTok. Shopee marketplace, TikTok social media. Orang buka Shopee mau belanja. Selesai, produk semua. Sedangkan orang buka TikTok bukan mau belanja, lagi nyari konten-konten joget-joget, lagi nyari berita dan lain-lain. Muncul konten kita. Bagaimana kita mengangkat dari orang yang tidak butuh jadi butuh sama konten kita dalam waktu 1 menit. Dari orang tadi nggak mau check out, muncul konten powerbank, dia nonton tertarik, dia punya masalah, akhirnya check out 1 menit Bang dari waktunya. Bukan YouTube yang sampai panjang. Nah itu ada ilmunya. Nggak bisa kita cuma bikin konten pakai musik doang, terus pakai ini. Makanya banyak yang komen, Bang bisa nggak bikin konten nggak pakai voice over, terus nggak pakai ini, cuma pakai musik? Ya nggak bisa bro, gue bilang. Ada ilmu-ilmunya. Nah ilmunya tuh di share semua, pengalamannya tuh di storybooknya Adli ya. Buruan langsung check out deh. Tuh ada di bawah tuh, langsung klik linknya aja. Tuh gue bantu di situ, langsung lu dapat update seumur hidup. Di ujung obrolan bro, ada yang mungkin yang buat teman-teman semua akhirnya makin melek yang belum sempat kita bahas mengenai dunia affiliate. Sehingga ini adalah membantu buat, kalau gue sih narasinya gini, seller atau penjual fokus bangun brand aja. Ya kan, biar lo tuh dilirik sama afiliator, dan afiliator lu juga bangun personal branding, atau mungkin lu belajar ilmunya, cara masarin produknya dan seterusnya. Yang memang yang kalau bahasa gue kan marketing 2.0, 3.0, 4.0 gitu kan. Kayak tadi yang sahabatnya driver, itu gue demen tuh. Gaya-gayanya Adli tuh udah marketing 2.0 ke atas tuh. Yang center tadi. Makanya lihat deh, 10.000 ya. Dengan lo ngerti marketingnya di-upgrade, di-evolusinya dinaikin gitu kan. Itu tadi 10K tuh yang kan lo bilang. Gua. Siap. Ya kan? Ya, tapi gue gak lagi jualan kelas gue sih. Gue lagi pengen mengedukasi teman-teman lewat narasumber yang hebat yang satu ini nih, Adli nih. Nah, dinaikin view-nya lebih gede dibanding, ya kita ngomongnya views ya. Kita ngomong tentang ilmunya buat orang jadi check out itu ada di storybooknya Adli. Ada gak yang lo mau bahas lagi bro yang belum sempat kita sentuh obrolan kita? Ya itu pokoknya lebih detail sih gue banyak tulis itu di storybook karena update-nya tiap hari Bang Der gitu. Jadi memang semua apa yang gue kerjain gue tulis di situ. Tapi yang gue bilang kita seller dengan affiliate tuh harus kerja sama deh. Maksudnya karena kalau seller bermain sendiri itu nggak akan bisa. Harus bakar uang sendiri, harus ini. Nah sedangkan bayangin kayak gue, satu produk dikasih kayak gue harga modal 30.000, berapa? 3.900. Ini kalau maksudnya sebagai seller enak gak? Gue juga enak gitu. Karena gue juga kan pedagang di Tanah Abang dulu 8 tahun. Gue ngerasain sendiri gimana jadi seller. Gue udah ngerasain dari seller gimana, gue jadiin affiliate gimana enak gitu. Dan kalau gue sekarang lebih milih sebagai affiliate karena gue hidup gue terlalu indah. Nih tadi sebelum gue cek gue 5 juta tadi sebelum pas gue live komisi. Iya, gue lagi ngobrol, gue gak tahu berapa sekarang namanya nih. Gila. Gak capek packing barang, gak capek ini. Tayangan kasih solusi naik, udah cuan lagi tuh lu kayaknya. Tapi ya sih ya, lu lihat deh, kalau seller beban lu tuh nanti udah ngurusin produksi. Biaya budget marketing, ads atau endorse, KOL, PR lu panjang. Packing, admin. Iya, sekarang lu cuma ngasih 2-3 sampel, ya kan? Udah dibakar, lu gak perlu bayar marketing, lu gak perlu bayar lagi buat ads misalnya. Ads oke lah ya, tapi maksudnya kan ini ada freelancer atau pekerja lepas yang sifatnya affiliate, itu kan mereka merasa memiliki produk lu, makanya digoreng kan sama dia kan. Makanya kalau misalnya gue ngerasa ya Bang Der ya, dulu untuk orang mempromosikan produk harus sebagai influencer, seorang artis, orang yang dikenal. Tapi sekarang kita bukan seorang artis, bukan seorang influencer, kita bisa menginfluence orang lain. Akhirnya kita bisa nyuruh orang itu beli. Kita bukan siapa-siapa. Yang tadi kita bilang orang di daerah atau ini. Akhirnya orang mau beli produk itu gara-gara di review media. Yang dulu harus dia punya nama besar, seorang artis, baru kita di itu. Sekarang udah seeranya itu. Wih mantep. Apalagi 2025 kalau gue mau bocorin nanti bakal digenjot ya. Teman-teman mendingan nih saran gue. Nih sorry nih ya. Mungkin kesannya tuh kayaknya gue menyimpan rahasia lah. Ini gue bongkar di sini deh. 2025 nanti kita akan bawa nih negara ini insya Allah ke ranah affiliate tuh lebih kenceng. Kalau lo nggak ngambil dari sekarang, lo nggak belajar dari sekarang, karena kan bagaimana regulasinya, bagaimana regulatornya. Nah, kalau digerakinnya ke sana, akan digenjot habis-habisan. Makanya menurut gue lo belajar dari sekarang daripada lo ketinggalan kereta.
Ya, mendingan lu belajar sama Adli, linknya udah di bawah, 150.000 seumur hidup. Udah, lu tinggal dapat update setiap hari, bro. Asik ya bro, thank you. Nanti update lagi ya. Kita sampai ketemu nanti insya Allah meeting itu ya. Siap. Ya, banyak lah rahasia-rahasia yang kita bocorin. Teman-teman beneran deh, ini affiliate lagi kita kejut bareng-bareng deh. Kita mau goreng bareng-bareng. Jadi buat para seller tinggal fokus produksi aja, tinggal oper-oper ke affiliate untuk modalnya. Ya apa sih barang-barangnya kan? Iya. Terdekat lo mau spill apa lagi bro? Apa? Spill apa lagi yang mau lo goreng bareng-bareng? Banyak gua. Banyak ya? Iya. Rata-rata tuh elektronik ya tempat lu ya? Gak juga, maksudnya yang kemarin kan sempat di spill juga sama Om Ken. Om Ken itu dia nge-review kamper yang di kamar mandi itu 56 juta satu hari penjualan. Dahsyat. Komisi 5 juta. Bang Der, 8.000 rupiah. Komisi cuma 875 perak. 875 perak. Gile. Tapi yang beli banyak 5 juta satu hari Bang Der komisinya. Karena pertama kamar harga murah, orang beli gak mikir. Yang kedua dibutuhkan semua orang. Selesai. Oh udah. Dan gas dan ya kan. Kamper itu taruh kamar mandi bermanfaat. Alden di rumah ada kamar mandinya tapi. Oh ada. Kira nggak ada, maaf. Kira langsung pinggir jalan ya kan. Nah tuh ya. Gila. Oke lah. Gas aja lah, belajar lah, affiliate lah, langsung lah teman-teman semua. Ya sama Adli, linknya ada di bawah tuh. Atau kan mungkin cek aja caption, ikutin langkah-langkah format-formatnya. Ntar langsung dikirimin lewat DM lo. Kalau lewat Instagram ya, lo tinggal cek out aja sekarang juga. Total udah 12.000 ya member lo ya. 12.000. Bakalan nambah Bang Der. Lo mau jadi penonton doang apa ditonton? Satu lagi Bang Der. Udahlah. Kalau makin lama, makin banyak materi makin pusing. Karena banyak orang, Bang gue baru join gimana nih, ada 84 materi. Lah itu baru 6 bulan. Ntar gimana kalau udah 8 bulan, 9 bulan, materi makin lebih banyak, makin pusing lagi. Maka kalau nggak ada sekarang udah makin ketinggalan deh. Dicicil ya. Iya. Satu-satu lu tonton. Iya. Dan itu udah dari 12.000 mungkin nggak minimal 10% ya yang jadi. Lebih bahkan. Ada sih insya Allah. Banyak. Karena yang gini Bang Der, kemarin gue ada kopdar itaf di Jogja. Iya, 1.000 orang katanya kamseng ya. Iya. Bang Adli, makasih ya untuk ilmunya gini nih. Aku udah tembus 1,5 miliar. Ih, angka tertinggi gue 1 miliar, dia 1,5. Nah itu yang gue kadang tahu dan mereka nggak cerita gitu. Yang berhasil alhamdulillah gitu. Tapi mereka nggak cerita. Jadi gue nggak tahu. Tiba-tiba pas ketemu di Jogja, lah gue bilang, lu ajan gue dong. Mentornya 1 miliar, yang muridnya 1,5 miliar. Iya. Wah dahsyat. Oke lah, langsung segera. Dan masih banyak testimoninya ya. Masih banyak. Testimoninya mungkin kita bisa bantu munculin dari tadi nih ya. Tuh Alden udah mulai nginsertin banyak testimoninya. Tuh set, lu baca-bacaan aja. Lu pause videonya, lu tonton. Dan lu lihat, lu baca. Ini bukan settingan. Lu tinggal lihat semuanya tuh. Kita munculin tuh satu persatu. Dari tadi ngobrol tuh udah muncul tuh. Lu tinggal pause-pausein aja. Itulah bukti-bukti mereka karena belajar. Dan enaknya Adli tuh sederhana kalimat-kalimatnya. Tapi rapi, tapi lu paham deh insya Allah. Bro, nanti kita ketemu update lagi ya. Siap. Kita goreng-goreng lagi apa yang harus kita goreng nanti ke depannya biar memotivasi teman-teman akhirnya membantu ekonomi mikro ya bro. Siap. Titip ya bro ya. Kita kasih solusi.